Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Akhirnya, apa yang sudah kita sama-sama nantikan pun tiba, yaitu hari perilisan light novel Overlord volume 15. Novel ini harusnya rilis resmi di tanggal 30 Juni, tapi entah bagaimana ceritanya, spoiler volume ini sudah tersebar sejak tanggal 29 Juni. Nah, sesuai janji gue, kalau novelnya udah rilis, gue bakal ngebuat konten secepat mungkin untuk ngebahas beberapa spoiler yang tersebar mengenai volume ini. So, langsung aja, mari kita mulai. Semua spoiler yang akan gue sebutkan, gue dapatkan dari FB Overlord Spanyol, Reddit Overlord, dan juga Discordnya Overlord Fandom. Spoiler pertama yang akan gue bahas adalah daftar isi volume 15. Volume ini akan mempunyai 3 bab atau 3 chapter yang dimulai dari prolog di halaman ketiga, lalu chapter 1 di halaman ke-17, chapter 2 di halaman ke-125, dan chapter 3 di halaman ke-231. Dan novel ini ditutup dengan pengenalan karakter di volume 343. Nah, chapter satunya mempunyai judul Scenery to Take Paid Leave. Ini masih translasi kasar, jadi gua nggak tahu apakah kalimat ini benar atau tidak. Tapi sepertinya chapter ini bakalan bercerita mengenai Ainz yang mencoba membuat alasan agar dia bisa cuti dan pergi ke Elf Country. Lalu chapter 2 mempunyai judul Nazarick Style Travel, yang kemungkinan bakal menceritakan perjalanan ketika Ainz, Aura, dan Mare yang lagi jalan menuju Elf Country. Dan chapter 3 mempunyai judul Aura Struggle, yang dari judulnya memberitahu kita kalau Aura bakalan mendapatkan masalah ketika mereka berada di hutan besar Evasha. Nah, mungkin chapter ini yang jadi alasan kenapa volume 15 menggunakan Aura sebagai covernya. Lanjut, spoiler kedua adalah spoiler ilustrasi volume 15. Tapi sebelumnya kalian harus tahu kalau ilustrasi yang gua bahas di sini tidak berurutan. Ilustrasi pertama adalah ilustrasinya Zeshi Zetsume yang sepertinya lagi menggunakan baju casual dan bukan baju yang kita lihat di season 2 episode 1. Gak banyak informasi yang kita bisa dapatkan dari ilustrasi ini, tapi setidaknya ini adalah gambar atau ilustrasi pertama yang menampilkan Zeshi di dalam novel. Ilustrasi kedua adalah ilustrasi Elf King yang sedang berdiri sambil melipat tangannya dan juga tersenyum sombong. Sayangnya di gambar ini wajah Elf King masih belum diperlihatkan secara utuh dan tertutup bayangan hitam. Lalu kalau kita perhatikan backgroundnya, sepertinya Elf King sedang berdiri di hadapan monster. Entah ini adalah monster yang Elf King panggil, atau mungkin itu adalah golem yang Elf King buat, atau mungkin juga itu adalah makhluk asli hutan besar Evasha. Ilustrasi ketiga memperlihatkan Aura yang tampak berkilau, dan di bawahnya ada seorang elf yang sepertinya terpana melihat tampangnya Aura. Nah, kalau kita perhatikan pakaiannya Aura, kemungkinan ini adalah pakaian yang digunakan para elf. Karena kalau kita lihat gambar elf yang ada di bawah, di sini dia juga menggunakan semacam jubah kecil untuk menutupi punggungnya. Jadi kemungkinan ilustrasi ini terjadi ketika Ainz dan si kembar sudah sampai ke Elf Country dan mencoba berbaur dengan para elf yang ada di sana. Lalu kalau kita lihat gambar elf yang ada di bawah, kalau di mata gua, sepertinya ini adalah elf perempuan. Dan kemungkinan elf perempuan ini terpanah melihat kecantikannya Aura. Ya, tipikal karakter onesan yang terpana melihat gadis kecil yang imut. Lanjut, ilustrasi keempat memperlihatkan Ainz yang seperti sedang panik ketika dia ngomong dengan Mare. Di sini pun Mare terlihat sangat serius mendengarkan perkataannya Ainz dan di atasnya terdapat gambar Mare dengan pakaiannya elf. Nah, kalau berdasarkan penjelasan di FB, katanya gambar ini adalah momen ketika Ainz menjelaskan seperti apa pakaian yang digunakan elf pria. Melihat Ainz yang sudah tahu seperti apa kultur pakaian seorang elf pria, maka mungkin ilustrasi ini diambil ketika mereka sudah berada di Elf Country. Lalu, alasan kenapa Ainz terlihat panik mungkin karena Ainz mencoba membujuk Mare untuk menggunakan pakaian pria, padahal buku-buku Cagama sengaja mendesain Mare untuk menggunakan pakaian perempuan. Nah, kalau kita bandingkan pakaiannya Mare di ilustrasi ini dengan pakaian elf di ilustrasi sebelumnya, dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau sepertinya elf pria menggunakan jubah kecil yang menutupi area dada mereka, sedangkan elf perempuan menggunakan jubah kecil yang tidak menutupi area dada mereka. Jadi kemungkinan di ilustrasi sebelumnya, Aura menggunakan jubah elf perempuan dan bukan jubah elf laki-laki. Makanya di ilustrasi itu, wajahnya Aura terlihat cantik dan berkilauan. Lanjut, ilustrasi kelima memperlihatkan seorang karakter berwujud babi dengan topi koki yang sedang berlutut di hadapan Ainz. Nah, karakter babi ini nantinya bakalan diperkenalkan di karakter sheet sebagai kepala koki Nazarick. Jadi dari sini kita pun tahu kalau ilustrasi ini diambil ketika Ainz masih berada di dalam Nazarick dan dia menyempatkan diri untuk datang ke area dapur Nazarick. Kalau kita lihat desain karakternya, sepertinya karakter ini menutupi punggungnya dengan wajan berukuran besar yang kemudian diikat dengan menggunakan rantai. Bahkan celemek kokinya pun diikat dengan menggunakan rantai berwarna emas. Lalu kalau kalian perhatikan, di bagian kiri bawah celemeknya terdapat tulisan 100 gram dan juga beberapa motif bulatan dengan angka 1. Nah, bulatan itu adalah benda yang disebut One Yen Sticker. Ini adalah item yang pernah muncul di Pleiades ketika Pandora menyamar menjadi kucing dan merupakan item milik Garnet, si penciptanya Shizu. Nah, di episode itu, Chizu menempelkan stiker tersebut ke topinya Pandora, dan Yuri ngomong kalau itu adalah pertanda ketertarikan Chizu. Jadi Chizu hanya akan memberikan One Yen stiker kepada sesuatu yang benar-benar dia sukai.
Hal yang serupa juga terjadi di volume 13, di mana Chizu mencoba menempelkan stiker itu ke jidatnya Neya. Nah, berhubung karakter ini mempunyai 4 stiker di celemeknya, ini memperlihatkan betapa sukanya Chizu dengan karakter yang satu ini. Dan ilustrasi terakhir di volume 15 memperlihatkan Ainz, Aura, Mare, Lumiere, dan 3 orang elf. Nah, ketiga elf ini adalah elf yang sebelumnya pernah muncul di season 3 ketika Eria bertarung melawan Hamsuke. Setelah kematian Eria, Ainz pun mengampuni ketiga elf ini karena mereka sama sekali tidak mempunyai niatan untuk menyusup ke Nazarick. Lalu di volume 10 kita diberitahu kalau Ainz menyerahkan ketiga elf itu kepada Aura dan Mare, hingga akhirnya ketiga elf itu menjadi loyal kepada mereka berdua. Nah, kalau kita perhatikan, sepertinya telinga mereka bertiga sudah sembuh dan tidak lagi pendek seperti di season 3. Lalu kalau kita lihat di gambar ini, kayaknya Ainz ingin tahu seperti apa pendapat ketiga elf itu mengenai minuman yang sedang mereka minum. Dan di sini terlihat kalau mereka bertiga tampak terkejut dengan rasa minuman itu. Nah, dari gambar ini bisa diambil kesimpulan kalau Ainz ingin tahu pendapat penduduk New World, terutama pendapat para elf mengenai minuman tersebut. Yang kalau dilihat sepertinya itu adalah minuman berkarbonasi. Jadi mungkin saja Ainz akan menggunakan minuman ini sebagai alasan untuk bisa datang ke Elf Country, dengan maksud untuk menjual minuman tersebut sehingga ini dapat menambah keuangannya Nazarick. Lalu mungkin saja minuman ini dibuat oleh kepala koki Nazarick, makanya di ilustrasi sebelumnya Ainz pergi menemui karakter itu. Nah, itu tadi spoiler ilustrasi yang muncul di volume 15. Sekarang kita lanjut ke spoiler karakter sheet volume 15. Volume ini hanya mempunyai 3 karakter sheet saja, yaitu 1 karakter sheet NPC, 1 karakter sheet penduduk New World, dan 1 karakter sheet Supreme Being. Mari kita mulai dari karakter sheet NPC. Karakter sheet yang muncul di sini adalah karakter sheet si koki babi tadi, yaitu Shihoto Tokitu, seorang NPC tipe demi-human yang belum diketahui rasnya apa, dan dia mempunyai gelar The Burning Chef atau si koki yang terbakar. Dia adalah NPC yang bertugas sebagai Head Chef of Nazarick atau kepala koki Nazarick, dan dia tinggal di sebuah ruang istirahat yang berdekatan dengan kafetaria. Dia mempunyai nilai karma minus 80 yang tergolong neutral evil, dan dia adalah NPC berlevel 78. Karakter sheet kedua adalah karakter sheet penduduk New World, yaitu monster bernama Ankyloursus Lord. Kalau dilihat dari ilustrasinya, sepertinya ini adalah monster yang coba Aura tangkap di cover volume 15. Sesuai prediksi, monster ini adalah penduduk asli hutan besar Evasia, yaitu dia merupakan salah satu dari 15 raja di hutan tersebut. Gelar monster ini memperlihatkan kalau ada 14 makhluk lain yang juga menjadi penguasa di hutan besar Evasia, padahal di hutan besar Top hanya ada 3 monster penguasa. Ini bisa jadi pertanda kalau hutan besar Evasia berkali-kali lipat lebih besar daripada hutan besar Top. Makanya bisa ada lebih banyak penguasa di tempat itu. Di sini juga tertulis kalau monster ini saat ini bertugas sebagai anak buahnya Aura. Untuk ras dan kelasnya tidak diketahui karena dia adalah penduduk asli New World dan nilai karmanya adalah 0 yang berarti netral. Dan karakter sheet terakhir adalah karakter sheetnya Supreme Being Variable Talisman. Di sini, variabel talisman digambarkan sebagai karakter yang menggunakan armor berukuran besar, dengan tangan yang juga besar tapi kakinya kecil. Saking besar tangannya variabel talisman, sampai-sampai perisai dan tombak yang dia pegang malah kelihatan kecil. Lalu di sini juga terdapat tulisan yang berarti orang yang tidak mau mengganti armornya. Di bawah gambarnya terdapat penjelasan sebagai berikut. Ras pertama yang dia pilih adalah Centipistrom, yaitu ras tipe pencuri dan tidak begitu cocok untuk jadi seorang tank. Akan tetapi dia suka dengan desain eksteriornya, sehingga dia pun tidak mau mengganti ras awalnya. Oleh karena itu, dia lebih rendah daripada second rate dalam hal kemampuan. Dia lebih seperti seorang casual player daripada gamer kompetitif saat mempertimbangkan build karakternya, kemampuan playernya, teknik dan antusiasnya terhadap suatu game. Dia tetap menikmati bermain berbagai macam game sebagai cara untuk menyembuhkan luka dari kenyataan yang menyakitkan. Nah, itu tadi semua spoiler yang ada hubungannya dengan gambar. Sekarang kita masuk ke bagian spoiler cerita. Semua spoiler ini belum tentu benar, jadi jangan percaya mentah-mentah sebelum kita bisa baca sendiri. Mungkin 3 atau 4 minggu setelah video ini naik, gue bakal bikin konten untuk mengonfirmasi mana spoiler yang benar dan mana yang hoax. So langsung aja, mari kita mulai. Spoiler pertama, katanya di volume ini kita bakal diperkenalkan dengan monster purba sejenis dinosaurus. Dijelaskan kalau mereka adalah monster yang berhasil selamat dari sihir tier 10 Meteor Fall yang digunakan oleh kerajaan 400 tahun yang lalu. Nah, spoiler ini ngasih tahu kita kalau 400 tahun lalu ada seseorang yang kemungkinan player yang dapat menggunakan sihir hingga tier 10, yang berarti minimal level player tersebut berada di angka 64-70. Ini adalah sihir yang sama dengan yang Demiurge gunakan kalau nggak salah di volume 12 ketika dia menyamar sebagai Jaldabaoth dan datang menyerang Holy Kingdom. Nah, kalau saja spoiler ini benar, maka ini akan mengonfirmasi keberadaan player 400 tahun lalu. Karena berdasarkan teori kedatangan player, akan ada player baru yang tiba ke New World setiap 100 tahun. Dan sebelum volume 15 rilis, belum ada konfirmasi apakah ada player yang muncul di 400 tahun dan 100 tahun yang lalu. Tapi dengan adanya informasi ini, maka ini akan mengisi kekosongan di timeline 400 tahun lalu.
Spoiler kedua, katanya beberapa petinggi selain teokrasi mempertimbangkan kemungkinan untuk menyerah ke Sorcerer Kingdom karena perbedaan kekuatan. Mereka juga berpikir untuk sembunyi selama beberapa dekade karena merasa itu adalah waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi krusial mengenai Sorcerer Kingdom dan mencoba meruntuhkannya dari dalam. Mereka pun berpikir untuk mengirimkan beberapa orang untuk kabur sebagai tindakan pencegahan sekaligus harapan jika terjadi sesuatu. Nah, dari spoiler ini ada kemungkinan kalau tidak akan terjadi perang antara selain teokrasi melawan Sorcerer Kingdom. Tapi semoga saja tidak, karena kalau ini terjadi, lalu bagaimana dengan dendamnya Ainz kepada orang yang mencuci otaknya Shaltir? Takutnya nanti malah nggak diceritain dan terlupakan begitu saja. Spoiler ketiga, ada yang ngomong kalau Elf King adalah anak dari seorang player, dan dia tidak bisa menggunakan Super Tier Magic. Dia juga kemungkinan mempunyai Guild Weapon dan juga World Class Item peninggalan dari Guild War Searchers. Dan dia juga katanya berhasil mencapai level 100 melalui latihan dan juga bisa menggunakan martial arts. Nah, untuk spoiler yang satu ini sih agak meragukan ya, terutama di bagian Elf King yang katanya berhasil mencapai level 100 hanya dengan latihan. Jadi jangan terlalu percaya sama spoiler yang satu ini, tapi kalau saja ini benar, maka ini berarti kita mendapatkan konfirmasi kalau Godkin bisa saja mencapai level 100. Dan spoiler terakhir, prolog volume 15 bakalan bercerita tentang selain teokrasi, lalu chapter 1 dan chapter 2 akan berlatar di Nazarick, dan barulah chapter 3 berlatar di hutan besar Evacia. Lalu katanya Holocaust Scripture akan dibantai oleh Elf King, seperti yang kita lihat di ilustrasi Elf King tadi. Buat yang nggak tahu, Holocaust Scripture adalah pasukan yang selain teokrasi utus untuk menyerang Elf Country, dan di volume 11 kita diperlihatkan Elf King yang seperti tidak peduli ketika negaranya diserang. Jadi berdasarkan spoiler ini, akhirnya Elf King pun turun tangan dan dia berhasil membantai semua Holocaust Scripture yang menyerang negaranya. Lalu katanya ketika rombongannya Ainz tiba di ibu kota Elf, mereka terkejut ketika melihat primitive life. Gua nggak tahu apa maksud kalimat ini, bisa saja Ainz terkejut ketika melihat betapa kunonya gaya hidup para elf, atau bisa juga Ainz terkejut ketika melihat monster purba seperti dinosaurus yang sempat disinggung di spoiler sebelumnya. Lalu kita diberitahu kalau monster beruang yang muncul di cover bernama Ankylosaurus, yaitu monster yang muncul di karakter sheet tadi. Lalu katanya Ainz menculik seorang elf perempuan yang sedang sendirian di ibu kota elf, dan elf itu memberitahu lokasi tempat tinggalnya Dark Elf. Ainz pun menghapus ingatan elf itu dan mengembalikannya ke posisi semula. Nah, mungkin spoiler ini terhubung dengan ilustrasi Aura dan juga elf perempuan tadi. Dan terakhir, katanya Aura berhasil menjalin hubungan pertemanan dengan penduduk desa Dark Elf, dan si kursi tambahan atau Zesi masih berada di selain teokrasi. Nah, itu tadi semua spoiler yang tersebar mengenai volume 15 Overlord. Setelah konten ini, gue akan menunggu sebentar dan berharap semoga ada spoiler terbaru, atau setidaknya semoga Maruyama merilis Author Talk volume 15. Jadi bisa gue bahas di sini. Kalau ternyata spoiler yang tersebar adalah spoiler cerita utuh, gue pribadi sih masih ragu apakah perlu gue jelaskan atau tidak. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Video kali ini nggak ada Sawerianya, so gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan Juni ini, yaitu Rizky Abadi, Ziaul Haq, Damedane, dan Wak Blue Official. Terima kasih semua yang sudah nyawer dan gabung membership sampai saat ini. Thanks a lot, and bye-bye.